Ya pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Reni Arumsari. Polda Metro Jaya telah memeriksa artis Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan terhadap bos skincare sebesar 4 miliar rupiah. Polisi pun langsung menahan keduanya. Niki, selamat berbuka ya. Artis Nikita Mirzani ditahan Polda Metro Jaya usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan bos skincare senilai 4 miliar rupiah. Sejumlah barang bukti disita dalam kasus ini antara lain dokumen, flash disk hingga telepon genggam. Selain Nikita, asisten yang berinisial IM juga turut ditahan. Penyidik sebelumnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan asistennya pada 20 Februari lalu. Namun dirinya meminta penjadwalan ulang dan baru memenuhi panggilan polisi pada hari ini. Dirinya didampingi kuasa hukumnya tiba di Mapolda Metro Jaya pada Selasa pagi. Tak seperti biasanya, Nikita Mirzani tak banyak bicara saat dicecar beberapa pertanyaan oleh awak media. Sebelumnya, Nikita Mirzani dan asistennya berinisial IM ditetapkan sebagai tersangka diduga memeras seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys senilai 4 miliar rupiah. Tak terima diperas oleh Nikita Mirzani, Reza Gladys pun melaporkan peristiwa itu ke Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, Ayus melaporkan. Dan sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani dan asistennya sebagai tersangka dalam kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Nikita Mirzani mangkir dalam agenda pemeriksaan perdana sebagai tersangka dan akan kembali dipanggil pekan depan. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan melakukan gelar perkara, penyidik Direktorat Cyber Polda Metro Jaya menetapkan artis Nikita Mirzani atau Nikmir dan asistennya berinisial IM sebagai tersangka terkait kasus pemerasan dan pengancaman terhadap seorang pengusaha produk kecantikan atau skincare bernama Reza Gladys. Polisi menyebut penetapan tersangka artis Nikita Mirzani dan asistennya berdasarkan alat bukti yang cukup yang dikantongi penyidik. Benar, ya, penyidik di Reserse Siber Polda Metro Jaya telah menetapkan 2 tersangka dalam proses penyidikan tersebut. Yang pertama, saudari NM. Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penahanan Nikita Mirzani, kita telah terhubung dengan rekan Hadisti Nur Arifa di Polda Metro Jaya. Ya Hadisti, apa saja yang menjadi alasan penahanan Nikita Mirzani dan apakah sudah ada informasi terbaru terkait hal tersebut? Baik, Reni dan juga pemirsa, betul sekali bahwa artis Nikita Mirzani secara resmi ini ditahan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pengancaman dan juga pencemaran terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Dan penangkapan dan juga penahanan Nikita Mirzani ini tidak hanya dirinya seorang, melainkan juga bersama asistennya IM, yang mana tadi keduanya ini ditahan usai menjalani pemeriksaan pada pukul 10 pagi dan berjalan kurang lebih ini selama 6 jam. Tadi Nikita Mirzani bersama asistennya keluar dari ruangan pemeriksaan menggunakan rompi orange dan digiring ke mobil tahanan, di mana dari keduanya baik Nikita Mirzani ataupun juga dari pihak asistennya ini tidak mengeluarkan statement yang berarti. Dari pihak kepolisian sendiri ini memang sudah mengantongi 2 bukti yang dianggap cukup menaikkan status Nikita Mirzani bersama dengan asistennya IM dari statusnya sebagai terlapor menjadi tersangka. Adapun terkait kasus yang menjerat Nikita Mirzani ini bermula pada saat Nikita Mirzani memiliki perselisihan bersama dengan sang korban Reza Gladys, di mana pada saat itu diketahui Nikita Mirzani ini melakukan tindakan ataupun
dugaan pencemaran nama baik terhadap Reza Gledy, kemudian juga melakukan aksi menjelekkan produk-produk yang menjadi bagian dari produksi perusahaan yang dimiliki oleh si Reza Gledys ini. Dan tidak terima, sang korban Reza Gledys ini berusaha untuk melakukan komunikasi dan juga silaturahmi kepada Nikita Mirzani melalui asistennya IM, namun justru respon yang didapat dari Nikita Mirzani dan juga asistennya ini berupa bentuknya ancaman untuk dimintai sang korban ini sebesar 5 miliar untuk tutup mulut agar kasus tersebut tidak dinaikkan ataupun diangkat ke dalam media sosial. Dan pada saat tersebut, yakni pada November lalu, sang korban ini merasa terancam sehingga memang mengirimkan sejumlah uang secara bertahap. Diduga kerugian yang ditanggung oleh sang korban ini bahkan mencapai 5 miliar, di mana sang korban memang tadi dimintai uang sebesar 5 miliar, namun sang korban ini mengirimkan uang secara bertahap hingga 4 miliar. Dan tadi dari pemeriksaan ini menyebutkan bahwa kedepannya Nikita Mirzani ini akan ditahan selama 20 hari untuk terus dilakukan proses penyidikan. Dan dalam kasus ini Nikita Mirzani ini dijerat pasal berlapis, yakni pasal pemerasan, pengancaman dan juga tindak pidana pencucian uang, yang mana maksimal hukuman ini adalah 6 tahun, 9 tahun, dan juga 20 tahun. Reni. Baik, Hadisti, boleh diceritakan apa saja barang bukti yang sudah disita oleh polisi sejauh ini? Baik, Reni dan juga pemirsa, terkait barang bukti yang disita dari pihak kepolisian sendiri tadi belum menjabarkan pada saat ditanyai, namun yang pasti tadi mengatakan dari pihak kepolisian bahwa barang bukti ini dianggap cukup untuk menaikkan status Nikita Mirzani dan juga asistennya dari terlapor menjadi tersangka. Kami masih terus menunggu seperti apa kelanjutan ataupun juga penjelasan dari pihak kepolisian terkait bagaimana bukti-bukti yang dikantongi, kemudian juga tahapan-tahapan penyelidikan selanjutnya terhadap kasus yang menimpa Nikita Mirzani dan juga asistennya. Kembali ke Anda, Reni. Baik, Hadisti, untuk hari ini siapa saja yang sudah memberikan keterangan di Polda Metro Jaya? Ya, Reni dan juga pemirsa, tadi pada saat pemeriksaan yang dilakukan kepada Nikita Mirzani ini adalah pukul 10 pagi dan berlangsung selama 6 jam tentunya oleh pihak penyidikan. Namun tadi dari Nikita Mirzani, pihaknya baik dari asistennya juga tidak memberikan statement apapun. Dan untuk statement sendiri tadi disampaikan oleh Humas dari Polda Metro Jaya yang menyampaikan terkait kronologi daripada kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Seperti yang saya sampaikan tadi, awal mulanya kasus ini bermula adalah adanya perselisihan antara Nikita Mirzani dengan sang korban terkait adanya dugaan pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Reni. Ya, berapa lama Nikita dan juga asistennya ini akan ditahan dan apa proses hukum setelah ini? Baik, Reni dan juga pemirsa, tadi disampaikan untuk tahapan selanjutnya usai tadi Nikita Mirzani dan juga IM menjalani pemeriksaan, kemudian jadi keduanya keluar menggunakan rompi orange dan terhitung mulai hari ini mereka akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk melakukan proses penyidikan lebih lanjut, proses pendalaman juga lebih lanjut terkait kasus yang menjerat keduanya, di mana tentunya untuk proses lebih lanjut ini adalah memastikan bukti-bukti ataupun mencari bukti-bukti tambahan lainnya yang dirasa ini cukup untuk menaikkan status tersangka. Reni. Ya, Hadisti, apakah pihak Nikita sudah ada rencana, informasi rencana akan melakukan penangguhan penahanan atau belum? Ya, Reni, sampai saat ini dari pihak Nikita Mirzani maupun juga dari pihak asistennya IM belum mengeluarkan statement apapun ataupun juga rencana-rencana terkait penangguhan yang tadi Anda sampaikan, dan kami masih terus menunggu seperti apa kelanjutan dari kasus ini baik dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya maupun juga dari pihak tersangka korban dan juga asisten dari Nikita Mirzani. Ya, mungkin bisa diceritakan tadi bagaimana, ya Hadisti, mungkin bisa diceritakan lagi tadi bagaimana tanggapan atau reaksi dari Nikita Mirzani saat keluar menggunakan rompi orange atau rompi tersangka, Hadisti.
Baik, Reni dan juga pemirsa, tadi pada usai pemeriksaan, keduanya keluar dari gedung pemeriksaan menggunakan rompi orange. Memang dari Nikita Mirzani bersama asistennya ini tidak mengeluarkan statement yang berarti, hanya sekedar menyapa wartawan, namun juga masih dengan melempar senyuman kepada wartawan. Namun saat ditanyai oleh wartawan, Nikita Mirzani tidak memberikan statement yang berarti, dia hanya memberikan senyuman dan sedikit sapa kepada wartawan. Reni. Ya baik Hadisti, terima kasih atas laporan Anda melaporkan dari Polda Metro Jaya. Baik pemirsa, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare, artis Nikita Mirzani sudah sering terjerat kasus hukum. Ia bahkan sudah 3 kali mendekam di penjara. Pada Oktober 2012, Nikita Mirzani dijebloskan ke penjara sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap Olivia Beverly. Ia mendekam di penjara selama 5 bulan. Di tahun 2018, Nikita kembali mendekam di penjara dengan vonis hukuman 6 bulan atas kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh Dipo Latif, mantan suaminya. Nikita juga pernah dilaporkan oleh pengacara kondang Elsa Syarif atas kasus pencemaran nama baik. Kasus bermula saat keduanya bertemu di acara televisi. Elsa yang saat itu merupakan pengacar dari mantan suami Nikita dimaki oleh Nikita. Pada tahun 2022, Nikita kembali mendekam di penjara akibat kasus pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE. Buntut kasus perseteruannya dengan Dito Mahendra. Tahun 2025 ini, nama Nikita kembali mencuat akibat dilaporkan oleh Rasman Arif Nasution atas dugaan penganiayaan. Dan baru-baru ini, Nikita ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami.